Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, masih bertemu kembali dengan Pak Guru tentunya dalam mata pelajaran yang berbeda. Hari ini tetap dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Agar dipersiapkan buku paket Al-Quran Hadisnya. Setelah dipersiapkan, lalu dibuka halaman 6. Dibuka halaman 6 pada pelajaran Quran Hadis. Kalau sudah dibuka, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini tentunya pada halaman 6, yaitu yang kedua tentang terjemah surah Al-Fatihah. Sebelum Pak Guru terjemahkan, Pak Guru akan melafalkan Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Baik anak-anak, terjemah surah Al-Fatihah silakan diulang lagi pada halaman 6 yang kedua. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Yang ketiga, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang keempat, pemilik hari pembalasan. Yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang keenam, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Yang ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi anak-anak, Pak Guru akan bahas sedikit terkait tentang terjemah surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi anak-anak apabila tidak melakukan kegiatan apapun, diulang lagi, apabila anak-anak hendak melakukan aktivitas ataupun kegiatan apapun, hendaknya mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Artinya karena memang dalam baca basmalah tersebut mengandung nilai-nilai keberkahan. Ya, itu. Karena apa? Artinya adalah Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Zat yang Maha Pengasih adalah Allah, zat yang Maha Penyayang adalah Allah. Yang kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi segala bentuk puja-pujian itu tetap milik Allah semata. Diulang, bahwasanya segala bentuk puji-pujian itu milik Allah semata. Manusia tidak berhak untuk memiliki segala puji-puji itu, karena Allah lah yang mempunyai puji-pujian. Walaupun kita dipuji oleh orang lain, hendaknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya adalah kita mengembalikan puji-pujian dari manusia itu, kembalikan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Tuhan seluruh alam. Jadi Allah merupakan zat yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Jadi yang menguasai alam jagat raya ini tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Yang ketiga, yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Allah merupakan zat yang Maha Pengasih. Pengasih ataupun rasa kasih sayangnya Allah kepada kita itu melebihi segalanya. Itu adalah zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Yang keempat, pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan itu adalah hari kiamat. Jadi yang memiliki hari kiamat, maliki yaumiddin, yang menguasai di hari kemudian. Nah, di hari pembalasan ataupun di alam akhirat itu yang menguasai semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi kita menyembah kepada Allah dan juga meminta pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diulang, menyembah kepada Allah, meminta sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diulang lagi, kita beribadah kepada Allah dan juga meminta sesuatu yaitu kepada Allah juga. Jangan sampai anak-anak kita beribadah kepada Allah tapi memintanya kepada jin, memintanya kepada setan, memintanya kepada roh-roh halus, memintanya kepada dedemit, memintanya kepada pohon-pohon besar. Itu tidak diperbolehkan. Beribadah kepada Allah dan juga meminta pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta apa? Meminta dijauhkan dari wabah corona ini. Diulang, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dihilangkan yang namanya wabah COVID-19 ini. Kalau sudah beribadah kepada Allah, sudah sholat, sudah bersedekah, sudah beramal soleh, kita boleh meminta kepada Allah, meminta, ya Allah, jauhkanlah kami dari virus-virus wabah corona yang sangat menakutkan ini. Dan juga meminta kepada Allah juga bahwasanya mudah-mudahan anak-anak semua bisa bersekolah dengan tatap muka ataupun secara offline, tidak online lagi ya. Harapannya itu kita berdoa kepada Allah setelah kita sholat, yaitu kita berdoa kepada Allah dengan meminta yang sebenar-benarnya meminta ya, mengharapkan kepada Allah supaya pandemi ini berakhir. Amin ya robbal alamin. Yang keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Walaupun anak-anak hari ini nakal, hari ini badung, hari ini sering mengecewakan orang tua, memintalah kepada Allah yaitu supaya anak-anak semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Yang ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan kepada orang-orang yang telah diberi kesesatan. Jadi memintanya yang baik-baik saja, jangan sampai meminta kepada hal yang buruk-buruk, itu intinya. Dan juga isi kandungannya anak-anak, bahwasanya surah Al-Fatihah ini kandungan ataupun isi ataupun menjelaskan yang pertama tentang keimanan. Keimanan itu adalah rasa percaya kita, rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasanya agak tinggi ya, Pak Guru singkat saja. Yang kedua, tentang hukum-hukum Allah ataupun peraturan-peraturan Allah kepada makhluknya. Tuh, nanti adapun lebih jelasnya Pak Guru akan bahas apabila anak-anak semua udah siap masuk ke kelas 4. Itu karena ini bahasa agak tinggi ya. Inti-intinya tentang keimanan, tentang hukum Allah, dan juga tentang ibadah. Dan juga yang keempat tentang kisah-kisah. Nah, kisah-kisah ini kisah-kisah siapa? Apakah kisah Pak Guru? Tidak. Kisah-kisah ataupun di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah orang-orang terdahulu. Orang-orang itu ada yang diberi nikmat dan kemuliaan, yaitu para nabi dan umatnya. Ada juga orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah isi ataupun unsur ataupun kandungan dalam Quran surah Al-Fatihah. Aku disimpulkan bahwasanya untuk materi pembelajaran Al-Quran hadis kali ini terkait tentang Quran surah Al-Fatihah. Bahwasanya waktu minggu lalu sudah Pak Guru bahas yang namanya surah Al-Fatihah mempunyai 3 nama, diantaranya Al-Fatihah, yang kedua Ummul Quran, yang ketiga As-Sab'ul Masani. Yang pertama Fatihah artinya adalah pembukaan, yang kedua Ummul Quran, induknya Al-Quran ataupun emaknya Al-Quran, yang ketiga artinya adalah apa?
As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang pertama, pembukaan ataupun Al-Fatihah. Pembukaan itu merupakan surah dalam Al-Quran. Diulang, dalam Al-Quran yang segitu banyaknya, tapi diawali dengan surah Al-Fatihah. Berapa surat jumlahnya? Yaitu 114 surat. Ayat berapa? 6.666 ayat. Ulang, jumlah ayat dalam keseluruhan Al-Quran berjumlah 6.666 ayat. Jumlah surat dalam keseluruhan Al-Quran berjumlah 114. Kalau juz dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Nah itu. Yang kedua, Ummul Quran. Disebut Ummul Quran karena induknya Al-Quran, emaknya Al-Quran, yaitu terletak pada surah Al-Fatihah. Disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu letaknya pada sholat ataupun letaknya di dalam sholat. Di dalam sholat terdapat surah Al-Fatihah. Berapa ayat? 7 ayat yang diulang-ulang setiap rakaatnya. Karena surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Apabila anak-anak kelas 3 tidak membaca surah Al-Fatihah, termasuk meninggalkan rukun. Apabila meninggalkan rukun dalam sholat, otomatis sholatnya batal, tidak sah, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak membaca surah Al-Fatihah. Apalagi membaca surah Al-Fatihahnya ada yang kurang, ada yang salah, tidak memperhatikan ilmu tajwidnya. Nah itu melanggar rukun dalam sholat. Nah itulah sekilas terkait tentang pembahasan surah Al-Fatihah di dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Fahimtum? Itu saja dari Pak Guru untuk materi pembelajaran Al-Quran Hadis kali ini. Adapun nanti tugas dalam Al-Quran Hadis ini, tugasnya adalah, perhatikan, tugasnya adalah menghafal surah Al-Fatihah dan terjemahannya. Diulangi, tugas anak-anak dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis yaitu menghafal surah Al-Fatihah sekaligus terjemahannya. Fahimtum? Nanti boleh setorannya melalui video call ataupun kirim video. Gimana enaknya nanti anak-anak ya. Yang penting anak-anak setor tugas dan juga ada nilainya. Itu saja dari Pak Guru untuk pembelajaran Al-Quran Hadis kali ini. Sebelum Pak Guru akhiri, mari kita bersama-sama dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.